Kami ingin membacakan dari pertanyaan yang masuk dari via media online, Bu ya. Yang pertama datangnya dari Jakarta atas nama Dimas Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya Yahya yang semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bisa membimbing umat Islam. Buya, dulu keberadaan paham sekaligus partai komunis di negara kita sangat berbahaya, Buya, karena melakukan pembantaian kepada warga Indonesia, sehingga akhirnya pemerintah melarang. Namun sekarang sebagaimana ramai berita di TV-TV dan media online, komunis kembali lahir dan mulai terang-terangan, Buya, untuk menunjukkan dirinya. Apa yang harus kita lakukan sebagai warga awam dan sebagaimana juga seharusnya pemerintah bertindak agar kekondusifan dan keamanan negara kita tetap terjaga, Buya? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunis itu adalah barang impor. Jadi pemikiran-pemikiran dari luar, bukan dari dasar Islam dari negeri kita, bukan. Waktu itu pun masuk ke negeri kita adalah sebagai barang baru, pemikiran yang baru. Di Indonesia waktu sudah kaum muslimin, Islam. Kemudian setelah itu muncul komunis. Sehingga kalau ada kembali komunis itu bukan kepentingan orang Islam, bukan kepentingan warga negeri kita. Itu ada titipan, dan itu harus paham. Pemerintah harus ngerti dong. Kalau pengen pertahanan NKRI, ya ini benalu-benalu atau susupan-susupan ini harus dikeluarkan lagi. Memangnya komunis apakah ideologi yang asli milik kaum negeri kita? Kan sudah dijelaskan. Pancasila tidak bertentangan dengan Islam kok, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian disyarahi oleh para mensyarahnya yaitu beragama. Kan sudah jelas harus ada agama. Kemudian dibangun Bhinneka Tunggal Ika, beraneka ragam suku dan bangsa pun tetap bisa bersatu. Sehingga kita itu untuk menjalani hidup bersama memang lintas agama, tidak hanya dengan orang Islam saja kita baik, sepanjang orang itu tidak menodai agama lain. Kan begitu aturannya. Kalau ada orang Islam menodai agama lain pun juga disalahkan. Sama orang di luar Islam menodai agama kita juga harus disalahkan. Karena harus kita jaga ketenteraman negeri ini. Jadi pemikiran itu pemikiran titipan, ada yang memancing, ada yang membuat kekeruan di negeri ini, dia akan memancing keuntungan. Jadi kita harus lacak, komunis itu biasanya dari mana sih, modelnya orang kayak apa sih, harus paham dong. Ini kalau enggak, ini pemerintah ini mereka yang hancur duluan, rakyat bisa memusuhi mereka. Kalau terjadi pemberontakan kepada pemerintah yang tidak mau menghapus ini, ya jangan disalahkan dong, wong. Karena berarti engkau pemerintah yang beda dengan kami, berarti Anda bukan kami, Anda harus keluar dari kami, kan gitu mestinya. Rumusnya sederhana. Maka kalau terjadi umat ini memberontak kepada pemerintah yang tidak mau menghentikan itu, ke PKI, komunis ini, maka jangan disalahkan rakyat ini. Hendaknya dipangkas, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Tidak boleh ada di komunisme ini. Yang dirugikan adalah umat ini, pembantaian dan sebagainya. Lihat. Ya, khususnya ini para ulama-ulama. Ini banyak orang yang masih hidup mbahnya dibantai, tahu kok. Kasusnya di negeri ini dan negeri Yaman juga tidak berbeda. Negeri Yaman juga komunis, bahkan termasuk ada orang-orang yang soleh, termasuk ayahanda daripada Habib Umar bin Hafid itu, kelihatan sama orang ditarik pakai mobil di ini sampai begini. Ini kan orang-orang komunis, ulama yang membuat kemaslahatan di dunia ini malah dibantai. Apakah akan kita biarkan? Apakah nunggu kita dibantai? Maka kayaknya kalau dalam hal ini saya akan berubah. Kalau sudah ada, selama ini saya mengambil, jangan keluar dari pemerintah. Saya sampaikan, barangkali bisa diekspos secara khusus ini. Jangan keluar dari pemerintah, jangan keluar dari imam yang sudah resmi. Tapi di saat mereka telah mendukung sesuatu yang bakal merusak negeri ini akan keluar beda. Harus keluar dong, karena apa? Dia tidak berpikir tentang kemaslahatan umat. Komunis merusak, bukan merusak agama juga, merusak keimanan, merusak pergaulan, merusak negeri ini. Dan mereka, komunis bukan bagian daripada kita. Sekarang ada orang berani, loh saya bangga menjadi anak komunis. Ada orang berani ngomong begitu misalnya. Ini kan sudah berlebihan. Ini baru berbeda ini. Makanya kami himbau kepada aparat keamanan untuk peduli dengan urusan ini. Urusan ini, pemerintah pun harus pedulikan urusan ini. Kalau memang ternyata, naudzubillah, semoga tidak, kita doakan pemimpin kita, pemimpin yang masih diberi kesadaran oleh Allah, tahu kebatilan-kebatilan. Ini ada yang diuntungkan nanti. Yang diuntungkan siapa? Ya yang selama ini adalah memang dalam diri mereka, hidup mereka, ideologi komunis.
yang tidak pernah peduli tentang urusan agama, urusan adalah materi dan sebagainya. Dan di negeri tertentu akan masuk perlahan, nanti akan berubah. Negeri ini adalah negeri tanpa agama. Negeri tanpa agama. Lalu yang beragama dibantai, para ulama dibantai. Para ulama dibantai, mah beliau senang karena syahid masuk surga. Tapi umat ini kan kalau yang tersesat, nggak sempat dibantai, hidup lalu terjerumus dalam akidah mereka kan neraka. Keruan yang mati. Ini maka beda sekali. Kalau sudah kasusnya adalah kasus urusan menjaga negeri ini, harus ada berbicara. Makanya alhamdulillah ada para ulama-ulama yang menggelar aksi untuk menjaga umat ini. Jangan sampai ada komunis dan sebagainya. Kita perlu menjaga gerbang orang semacam itu. Yang dibela adalah bukan dirinya sendiri kok. Beliau-beliau rela mati. Yang dijaga adalah umat ini jangan sampai terongrong oleh oleh penyakit itu. Ini, awas hati-hati masalah komunis membahayakan. Komunis membahayakan. Dan kami himbau kepada Anda, wahai saudara-saudaraku, sebangsa setanah air. Hawa nafsu, kepentingan apa yang kau dapat di balik itu semuanya? Anda negeri, Anda orang Indonesia, Anda hidup di negeri ini, lihat saudara-saudara Anda, semuanya tidak senang dengan komunisme. Semuanya tidak senang dengan komunis. Lalu apa yang Anda inginkan di balik ini semuanya? Jangan Anda ikut-ikutan. Jangan Anda ikut-ikutan. Jangan. Anda rugi. Anda akan dirugikan. Di dunia ada di akhirat. Anda negeri ini hidup indah, tentrem. Harus dimasuki orang-orang semacam itu, berbahaya. Apalagi Anda asli negeri ini terpengaruh. Kalau ada orang luar dari sana yang masuk ke sini, nah, orang luar dengan membawa ideologi, ya wajar mereka membawa ideologi. Ideologi komunis itu jangan terpengaruh. Ini kami himbau kepada saudara-saudara kami sebangsa tanah air. Nuhibbukum fillah, saya cinta kepada Anda wahai bangsaku, negeriku ini, bangsaku setanah dan sebangsa setanah air. Kami mencintai Anda, jangan Anda terpengaruh dengan pemikiran itu. Jangan Anda berbangga dengan pemikiran mereka sama sekali. Pemikiran komunis itu. Anda akan dirugikan. Anda akan menyesal. Bukan penyesalan di dunia saja, nanti di akhirat. Ini himbauan kepada mereka. Sudahlah. Dengan bahasa negara Pancasila. Pancasila tidak bertentangan dengan syariat. Kalau Pancasila cuman masalah pensyarahannya saja kan nanti berbeda-beda. Pancasila kan ketuhanan, kemanusiaan dan seterusnya. Negeri ini harus dijaga, negeri harus dijaga. Sekarang mulai diadu domba lah. Munculnya ini, wah ini memang dari dulu ngadu domba ini. Ini komunis kalau muncul akan diadu domba. Sebisa mungkin antara Pak tentara dengan Pak polisi agar tidak mesra. Ini kekuatan di negeri ini. Kalau sudah mereka berantem itu sama. Kalau berantem mereka enak berkembang. Termasuk yang dipengaruhi adalah dari pemimpin-pemimpin. Ya hati-hati. Kalau ternyata ada pemimpin terbukti, pemimpin dimanapun, apakah kelas desa, kelas kota, apalagi kelas presiden, kalau mereka tidak tegas urusan yang satu ini, Anda bergerak. Lebih baik Anda mati untuk membela agama daripada Anda mati dalam keadaan terpengaruh kepada pemikiran PKI lalu Anda masuk neraka jahanam, naudzubillah. Ini tapi insya Allah tidaklah, tidak mungkinlah pemimpin-pemimpin kita juga orang pribumi kok, misalnya orang negeri ini. Maksudnya pribumi itu bukan orang Jawa asli, bukan. Maksudnya orang yang selama ini sudah terbukti berjuang. Arab adalah termasuk negeri. Yang memperjuangkan negeri kita banyak orang Arab. Ya, yang memperjuangkan negeri kita orang Arab yang hijrah ke negeri kita, biarpun beliau-beliau adalah pendatang, ternyata mereka lebih punya cemburu kepada negeri kita daripada kita sendiri. Kalau kita lihat pejuang-pejuang kita adalah dari Arab-Arab yang hijrah ke negeri kita ini. Mereka semangat, paling depan lihat dari pemimpin tokoh-tokoh pahlawan itu Arab-Arab itu. Banyak Arab-Arab tokoh-tokoh pahlawan itu. Karena Arab itu punya prinsip, sekali negerinya orang beriman adalah negeriku, sama. Nggak ada, biarpun mereka datang dari Hadramut, bukan berarti negeriku Hadramut, sampai di sini membaur, rela mati. Nah itu, mereka sama dengan orang penduduk negeri kita ini. Tolong ya, insya Allah para pemimpin, sadarlah tentang ancaman-ancaman ini. Kalau Anda seorang presiden misalnya, mereka akan merongrong Anda dengan cara ini. Anda akan jatuh, bukan saja jatuh saat ini, sepanjang masa akan dikenang dengan kehinaan. Belum lagi di akhirat mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, ada presiden masuk komunis atau membiarkan komunis. Tapi akan bangga jika Anda menjadi seorang presiden atau bupati yang menghentikan kemungkaran. Wah, hebat ini. Akan dikenang manusia dan akan dicatat amal, mendapatkan pahala nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.